Nama kami Jarwo Suharto. Kebetulan kami dipercaya untuk di Kelurahan Margoagung, Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman. Awalnya dulu itu orang tua kami itu juga peduli kepada kesenian. Salah satu kepedulian adalah ditobong ketoprak. Tiap ada kegiatan itu, ibu saya, orang tua kami itu menyewakan salah satu peralatan digunakan untuk pementasan ketoprak. Kalau dulu tonel atau tobong, ketoprak tobong atau tonel. Kemudian kami setiap malam minggu kami disuruh orang tua kami untuk menarik persewaan kursi. Lambat laun berjalan, kemudian waktu berjalan kami berinteraksi kepada paraga-paraga atau seniman-senimannya yang berada di situ. Kami perkenalan dengan seksama dan kemudian dari kesenian itu kami coba. Tapi berhubung kami memang dasarnya sudah enggak seneng, akhirnya kami ditarik salah satu penguasanya tobong, penguasa yang mendirikan tobong itu menarik saya di casting sebagai paraga, di casting, dikasih dapuan, tapi cuma sekedar duduk berdiri itu atas komandonya sutradara di tobong itu, yang menjadi salah satu inspirasi saya kepingin masuk di salah satu paraga khususnya ketoprak Jawa. Nah, akhirnya kan menjadi banyak. Nah, itu tertariknya kami masuk ke ketopraknya, kesenian ketoprak itu tertariknya disitulah. Kami bergelut kepada di ketopraknya, khusus di ketopraknya. Waktu itu setiap tahun itu Kabupaten Sleman mengadakan festival. Nah, salah satu pertama kami mengikuti festival antar Kapanewon atau antar kecamatan, itu salah satunya. Kemudian kami mencoba diikut sertakan. Lambat laun kemudian ada salah satu tim juri yang mengatakan kami selalu dikasih penghargaan, kejuaraan. Juara 2 atau apa itu, saya lupa, juara 2 peran putra terbaik di tingkat kabupaten. Kemudian kami di sana merasa enjoy, artinya kok enak juga, kita jalani aja, kita enak juga. Pimpinan ketoprak Sabta Mandala itu menyarankan, bilang baiknya kamu nggak usah ngetoprak. Loh, saya tuh sudah senang ngetoprak ya Pak, kamu coba aja, kamu nulis naskah. Nah, berangkat itu kami juga selain kami jadi peraga, aktor dan kami mencoba untuk belajar nulis naskah, khususnya naskah di ketoprak itu. Lambat laun naskah kami ternyata disenangi, digemari. Ya, pihak khususnya di TVRI Yogyakarta, kami selalu komunikasi. Mungkin kalau salah satu kelompok menginginkan naskah kami bersedia. Waktu itu selalu saya yang dimintai nulis naskah. Lah, berangkat dari situ kami sudah percaya diri. Artinya naskah kami sudah diakui, walaupun cuma tarafnya di Kabupaten Sleman, kemudian luasnya di Jogja, bahkan salah satu institusi itu yang menginginkan misalnya di Semarang, salah satu perguruan tinggi mau pentas di salah satu TV swasta waktu itu juga minta kami naskahnya. Kemudian salah satu di Solo juga minta naskah kami. Kemudian dengan berangkat itu seolah-olah inilah tempat kami untuk sinau, belajar dan menjadi salah satu kita salah satu hasil sebagai penulis naskah mesti ada imbalannya. Kemudian kami dipatok di TVRI, khususnya di swasta di Jogja, kemudian di TVRI kami kerjasama yang harmonis. Selama ada kegiatan di proyek di TVRI Yogyakarta, TVRI Jawa Tengah, waktu dulu di Semarang, kami selalu diambil peran. Maksudnya tulisan kami
sering digunakan. Nah itu salah satu. Lambat laun juga kemudian kami, kalau kami cuma membuat apa namanya tulisan terus, kami bosan. Seolah-olah pengennya, saya juga pengen akan berperan, menjadi aktornya, menjadi perannya. Kami juga mencoba menjadi itu, walaupun ora HP, artinya tidak baik, jelek. Kalau saya jadi peran, mau jadikan peran apa kalau saya itu? Tapi karena memang pengalaman kami, apa saja peran dari sutradara, kami tetap mengikuti aja, kami jalankan sampai sekarang. Kalau mungkin ada event-event apa, walaupun saat ini sudah beda lagi, kami menjalankan apa yang disarankan dari teman-teman, kami mengikuti aja. Selama kami bisa, tetap kami bisa jalankan. Apa kok saya bisa terkesima, kemudian kepedulian, kemudian saya itu ketoprak itu gini, ketoprak itu Jawa, adanya ketoprak itu sudah tahun berapa, kami generasi penerus cuma mengikuti aja. Tapi walaupun mengikuti, paling tidak bisa tahu dengan ketopraknya apa maknanya ketoprak. Maknanya gini, ketoprak itu ada tuntunan kepada masyarakat, kemudian sebagai contohnya kehidupan di masyarakat, tuntunan, kemudian juga menjadi salah satu tontonan juga kepada masyarakat juga. Salah satunya itulah ketopraknya, tontonan. Kemudian apa yang perlu kita contoh, kita perlu geluti. Awalnya tuntunan itu sebenarnya kan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik harus dicontohkan, salah satu. Ternyata di situ digandung dalam cerita ketoprak itu memang sebagai tuntunan ada paraga atau aktor-aktor yang mungkin yang kurang baik itu jangan dicontoh. Kemudian karakter paraga itu yang baik, itulah perlu yang dicontoh. Setelah kami dewasa, kami selalu itu menjadi senang dengan ketoprak. Maknanya itu karena memang ada tontonannya itu sebagai tontonan itu ditonton pantas, apik, baik, ditonton untuk masyarakat juga baik, ditonton kaum dewasa sampai remaja sampai anak juga baik. Karena suatu muatan-muatan yang untuk ilmu atau pendidikan di situ ada semua, ada di ketopraknya itu. Cerita apa aja mesti ada yang baik, ada yang jelek. Itu memberikan contoh. Kalau memang contohnya itu baik, silahkan ditiru. Yang jelek jangan, hindari yang jelek. Itu salah satu. Kemudian maknanya ketoprak itu. Saya berpesan karena memang saya sudah menaungi dan memberi pengertian kepada teman-teman, khususnya untuk generasi muda, tolong bagaimana juga itu adalah generasi penerus untuk meneruskan apa yang sudah baik. Jangan meneruskan barang yang tidak baik. Secara keseluruhan aja namanya kesenian ketoprak sudah diagungkan dan juga diakui di UNESCO, juga diakui bahwa ketoprak itu adalah tilasan leluhur kita yang perlu dibangun, kemudian dikembangkan, kemudian dibuat sedemikian rupa supaya ini sebagai pedoman untuk mengerjakan suatu hal, khususnya di budaya. Itu kan sudah kami harapkan, tolong untuk generasi penerus, untuk sekalian, untuk adik anak kita, ayo kita berorientasi kepada budaya, khususnya di ketoprak, karena di situ ada muatan yang benar-benar akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, selayaknya kehidupan kami sehari-hari di masyarakat umum. Jangan segan-segan untuk tahu dan mengerti, kemudian mengerjakan, khususnya di ketopraknya itu. Yang penting jangan bosen-bosen untuk mencari pengetahuan, khususnya di kesenian ketopraknya itu, karena ketoprak di situ adalah kandungan muatan yang benar-benar berfaedah dan manfaat untuk kelangsungan kita berkehidupan sehari-hari, khususnya di ketoprak itu. Seorang pemain ketoprak mungkin pedulian ke ketoprak itu memang dukanya banyak sekali, sebetulnya banyak sekali.
Misalnya kami kan berangkat dulu di Tobong. Di Tobong itu diharapkan selama 7 hari 7 malam itu kita harus ada kegiatan. Karena apa? Karena kalau tidak ada kegiatan artinya kami tidak bisa makan, tidak punya untuk makan. Karena sumber makanan adalah dari masyarakat yang nonton di Tobong waktu itu. Nah mungkin itu. Kemudian ada yang menghantui dan menghalangi kami tidak bisa action karena memang cuaca dan iklim. Misalnya pada saat itu kita akan pentas, benar-benar itu pentas spektakuler yang artinya nanti akan ditonton banyak orang. Artinya karcis yang untuk masuk nonton itu habis terjual. Tapi ternyata ada aja mungkin sebelumnya itu sudah hujan, badai dan sebagainya, itu juga akan menyesal. Artinya seharusnya kami itu melaksanakan satu pentasan kemudian diundur untuk besok malam untuk karcis ini untuk besok malam, artinya kan diundur. Untuk kami bekerja 2 kali pekerjaan itu, yaitu dukanya kalau tidak ada yang nonton, artinya tidak ada yang memberi subsidi pada para pemain. Bagaimana bisa kita action kalau nggak ada yang nonton? Salah satu itu dukanya itu. Suka duka kami berkecimpung khususnya di ketoprak ini, banyak sekali suka dukanya itu. Tapi itulah perjalanan kami pada saat ini. Kami bergembira dan bangga adanya ketoprak. Menjadi suka itu karena memang saling menghormati. Tembungi sekarang kan ngajeni sesama, baik yang muda ngajeni dengan yang tua atau menghormati kepada yang tua. Itu salah satu penuangan, salah satu yang harus kita camkan untuk generasi muda. Dalam budayanya khusus yang paling mengesankan itu tahun 1977 kalau nggak salah, ya 1997 demikian. Karena memang itu kami merasa terharu dan bangga dan merasa kami bisa. Ternyata apa sebabnya? Karena kami bukan siapa-siapa waktu itu. Dengan spontan kami diikutkan peserta lomba festival ketoprak tingkat kabupaten. Ternyata hasilnya dengan kajian dari teman-teman saudara-saudara yang senior merasa bisa. Dan penilaian dari Dewan Juri menitik beratkan kepada kami sebagai tokoh peran putra terbaik 2 se-Kabupaten Sleman. Kami akan menjadi kuat dengan penilaian yang peran putra terbaik seluruh Kabupaten Sleman. Awal mulanya kami berkecimpung di dalam ketoprak, khususnya ketoprak di Ngayogyakarta Adiningrat itu adalah tahun 1977. Itu karena apa? Karena memang kami mengikuti festival dan sebagainya, kami sebagai penyutradaraan dan salah satu penyutradaraan yang terbaik di tingkat Yogyakarta. Ada yang di tingkat kabupaten juga kami punya berbagai macam. Kalau kami hitung sekitar 2-3 penghargaan, piagam penghargaan. Ini salah satunya, ini salah satu. Kemudian setelah itu kami juga mengikutkan berbagai macam kejuaraan yang khususnya bidang ketoprak. Kami sebagai leadernya, kami sebagai jurinya, kami sebagai tim produksinya selama berapa puluh tahun tingkat kabupaten. Kami menulis naskah untuk ketoprak. Kami katakan Sleman karena durasinya tidak begitu banyak, artinya cuma
waktu itu untuk festival tingkat kabupaten yang judulnya Beteng. Cerita ini kami ambil karena memang di salah satu warga masyarakat, khususnya di Kelurahan Margoagung adalah ada dusun Beteng. Waktu itu zamannya itu kan memang dusun Beteng itu seolah dulu nggak diperbolehkan orang warga masyarakat di Beteng itu membuat suatu gedung yang pakai bata itu loh. Beteng namanya, karena masyarakat Beteng itu masih sejarah itu tidak diperkenankan. Kemudian kami buat supaya nanti teman-teman saudara kami di dusun Beteng itu sudah tidak meragukan kalau buat rumah boleh sebetulnya itu. Kami tulis ini, akhirnya kami sinkronkan sejarah Pangeran Diponegoro waktu itu dia siarnya pada tahun itu, pada eranya itu, kemudian kami buat supaya nanti jadi suatu kesimpulan bahwa semua orang di wilayah pedusunan Beteng itu boleh membangun pakai bangunan beteng kayak beteng itu. Kemudian intinya adalah kami metik itu biar nanti kerukunan, jangan sampai nanti bertolak. Ada yang bicara itu nggak boleh dari ngerso dalem ingkang sinuwun, nggak boleh membuat beteng, rumah ya harus gedek dan sebagainya. Intinya itu. Kemudian kami mengambil tokoh masyarakat di sekitar situ, kami ambilkan itu adalah untuk mengedukasi supaya nanti tidak ada permasalahan yang konkret. Sebelum saya nikah, Pak Jarwo itu udah mulai main ketoprak di desa-desa itu loh Mbak. Terus sampai nikah itu punya anak satu, itu baru kayak naik daun sampai itu di kabupaten. Terus kalau bikin naskah itu 1 hari 1 malam itu nggak pernah tidur. Kalau ada tamu aja nggak boleh diganggu. Kalau nggak penting, setelah dapat piala saya sangat bangga sekali karena udah berjuang ya Mbak ya. Ya di samping seneng juga menghidupi keluarga. Pak Jarwo itu adalah lurah yang tegas dan jelas. Maksudnya di sini jelas adalah programnya itu jelas. Misalkan di sini kebudayaan. Nah, yang diunggulkan memang kebudayaan. Jadi memang jelas di situ, tidak ada pembatasnya, tidak jalan kemana-mana kan. Salah satunya saya tahun ini di Ketoprak ikut menjadi parogo. Itu di situ pengajarannya keras dan disiplin.